نقرأ. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna wa min ma'ani mulkihi inzalu kutubihi wa irsalu rusulihi wa hidayatul alamina wa irsyadud dhallina wa iqamatul hujjati wal mu'adzirati alal mu'anidin al-mukabirin ووضع الثواب والإقاب موادئها وتنزيل الأمور منازلها إلى غير ذلك من التدبير والتصرف في مملكته بما شاء سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Ikhwati al-kiram rahimahumullah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan nama Allah Al-Maliku dan Al-Malik. Juga di antara nama Allah Al-Malik, Al-Maliku, Al-Malik dan Al-Malik. Karena itulah ketika dalam surah Al-Fatihah, ya, dalam qiraah yang datang dari Rasulullah bisa dibaca dengan Maliki Yaumiddin, bisa dibaca dengan Maliki. Maliki maknanya raja, Maliki pemilik. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala menjelaskan makna al-maliku dan al-malik wa min ma'ani mulkihi. Di antara hakikat nama Allah al-malik maknanya wa min ma'ani mulkihi, di antara makna Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah malik yang artinya raja, penguasa, inzalu kutubih, bahwasanya dialah Tuhan Allah Jalla wa'ala, ya, yang telah menurunkan kitab-kitabnya. Karena yang namanya raja harus menetapkan pada rakyatnya peraturan agar rakyat dapat hidup dengan tentram damai. Ya, kita melihat dalam raja-raja dunia mereka buat peraturan-peraturan, perintah-perintah, larangan-larangan, konsekuensi melanggar larangan, ya. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, dan Allah baginyalah perumpamaan yang maha tinggi. Ya, kalaupun raja-raja manusia ketika menetapkan keputusan, sebagian ditetapkan dengan kezaliman, sebagian ditetapkan dengan tanpa diiringi dengan hikmah dan kebijaksanaan. Adapun ketetapan Allah dalam kitabnya semuanya dengan keadilan, dengan kebijaksanaan, dengan hikmah, dengan ilmu. Maka di antara makna Allah sebagai raja penguasa, dia telah menurunkan, ya, inzalu kutubihi, kitab-kitabnya. Dengan kitab itulah manusia berpedoman bagaimana, ya, seharusnya mereka hidup di dunia ini, apa tujuan hidup. Wa irsalu rusulih, di antara makna dia sebagai penguasa, raja, ya, dia memiliki utusan-utusan sebagaimana raja-raja dunia memiliki, ya, berbagai macam perwakilan-perwakilan karena kelemahan mereka. Adapun Allah Azza wa Jalla, ya, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung, tak akan mungkin Tuhan yang maha berkuasa, maha tinggi ini langsung berhadapan dengan manusia satu persatu. Tapi Allah kirimkan perantara daripada orang yang dia pilih, daripada makhluk yang terpilih. Ya, sebagaimana raja mengirim utusan-utusan kepada rakyatnya untuk menyampaikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Demikian juga dengan Allah, dan tentunya bagi Allah perumpamaan yang maha tinggi lagi maha sempurna. Karena utusan yang Allah utus adalah orang-orang yang amanah. Adapun raja-raja dunia terkadang utusannya pengkhianat. Apa yang disampaikan kadang mereka tambahkan, kadang mereka lebihkan, kadang mereka kurangi. Tak sempurna. Wa hidayatul alamin, di antara makna Allah sebagai penguasa selain dia menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman, mengirim utusan-utusannya, dan dia memberi hidayah, petunjuk untuk alam semesta sesuai dengan, ya, sesuai dengan bentuk wujudnya, sesuai dengan, ya, ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan.
Ya, bukan hanya manusia diberikan hidayah, tapi seluruh alam semesta diberikan Allah hidayah kepada binatang agar dia dapat ya melangsungkan kehidupannya, agar dia dapat eksis. Diberikan hidayah kepada lebah contohnya. Ya Allah katakan kepada lebah, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Kami wahyukan kepada lebah, hendaklah kalian menjadikan gunung-gunung sebagai sarang-sarang. Ya Allah ajarkan mereka bagaimana cara mengambil madu, menghisap saripati bunga. Ini hidayah setiap makhluk. Ya Allah beri hidayah kepada setiap makhluk. Ya, apa-apa yang dapat membuat mereka melangsungkan kehidupan mereka, ya, bertahan untuk hidup. Allah berikan hidayah kepada tumbuh-tumbuhan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, berbuah. Allah berikan hidayah kepada manusia. Seluruhnya Allah berikan hidayah. Ya. Wa hidayatul alamin. Hidayah yang disebut dengan nama hidayah ammah. Hidayah yang sifatnya umum. Allah berikan petunjuk kepada gunung, Allah berikan petunjuk kepada langit, Allah berikan petunjuk kepada bumi. Masing-masing berjalan dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tak ada yang menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa irsyadul dhallin, di antara makna al-malik, al-malik, penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa memberi petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Namanya hidayatu at-taufiq. Jika di atas hidayatu al-hidayatul ammah. Ya, kepada seluruh makhluk agar dapat melangsungkan kehidupannya. Kepada burung-burung Allah ajarkan bagaimana terbang, bagaimana turun, bagaimana dia mencengkram mangsanya, bagaimana dia menukik. Semua hidayah namanya hidayah ammah. Ya, bagaimana Allah beri hidayah burung-burung untuk membuat sarang-sarangnya. Ya, bagaimana burung mengambil satu demi satu lalang, mengumpulkan lalang-lalang, kemudian membuat sarang begitu unik yang indah, yang bentuknya bermacam-macam. Ini hidayah ammah. Ya. Di antara makna kuasanya dia beri petunjuk kepada semua makhluk. Kemudian hidayah yang lebih khusus lagi namanya hidayah itu taufiq. Dia beri petunjuk agar orang tak tersesat. Ya, dalam hidup di dunia ini melalui kitabnya, melalui rasulnya. Wa irsyadul dhallin wa iqamatul hujjah. Dan di antara makna kekuasaannya dialah penguasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hujjah. Ya, iqamatul hujjah wal ma'dzrah 'alal mu'anidina al-mukabirin. Allah sampaikan hujjah, Allah tegakkan hujjah. Ya, Allah beri uzur kepada orang-orang yang menentangnya, membangkang perintah-perintahnya, yaitu berupa dalil-dalil yang disampaikan oleh para rasulnya dalam kitabnya, agar tegak hujjah, agar sampai kepada mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Setelah sampai kepada mereka risalah, sampai kepada mereka misi kenabian, penjelasan, keterangan, tegaklah bagi mereka hujjah. Tatkala mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, Allah pun berikan bagi mereka sanksi dan hukuman. Sebagaimana raja-raja dunia memberikan kepada masyarakatnya ya amaran-amaran, perintah-perintah agar tegak hujjah, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat perintah-perintah tersebut. Ya, inilah perintah-perintah, ini larangan, jangan berbuat seperti ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala beri mereka tangguh bagi orang-orang yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika memang datang masanya, Allah berikan kepada mereka hukuman. Inilah makna al-malik dan al-malik. Ya, orang berbuat kemaksiatan diberi tangguh, disampaikan kepadanya hujjah, dikirim rasul, dikirim kitab, sehingga datang masanya Allah Subhanahu wa taala gulung bumi-bumi mereka. Bumi miliknya. Ya, sebagaimana Allah katakan kepada bumi pada masa Nabi Nuh, wa qila ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, sekarang kau telan airmu. Bumi itu menelan air dengan perintah Allah. Wa ya sama'u aqli'i, Allah pun berfirman kepada langit, wahai langit, aqli'i, berhentilah turunkan hujanmu. Semuanya dengan perintah Allah. Karena orang-orang datang belakangan berusaha membuat Allah itu tak ada. Ya, mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka begitu hebohnya dengan sebab.
Ya, ini karena patahan lempengan bumi, kerak bumi, macam-macam. Seolah-olah bukan Allah yang membuat bumi itu patah-patah. Itulah keinginan orang-orang ateis, subhanallah, agar hilang Allah dalam hati-hati manusia. Ini sudah diprediksi sekian tahun akan terjadi seperti ini, besok terjadi seperti ini. Seolah-olah itu semua sebab tanpa ada musabbibnya Allah Jalla wa'ala. Padahal Allah yang datang kepada bumi, ya, telanlah airmu, ibla'i ma'aki. Maka bumi pun menelan airnya pada zaman Nuh. Allah yang bertitah kepada seluruh makhluknya, kepada gunung-gunung, kepada lautan-lautan. Subhanallah. Sementara orang, ya, dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki menghilangkan Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan dunia ini. Seolah-olah tak ada Allah. Itu hujan pengaruh alam. Naik uap-uap ke atas, begini begitu, akhirnya turunlah hujan, berkumpul di atas. Padahal siapa yang menggiring angin? Subhanallah. Siapa yang menciptakan lautan? Ya, siapa yang membuat karakter uap naik ke atas? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatul hujjah wal ma'dzirah 'alal mu'adidil mukabirin wa wad'u ats-tsawabi wal iqab mawadhi'aha. Di antara makna kekuasaannya, dialah yang telah menetapkan hukuman-hukuman, balasan-balasan, ya, pada tempat masing-masing. Yang berhak dihukum dia hukum, yang berhak dia berikan balasan dia berikan balasan, dan tak pernah salah hukumnya, tak pernah zalim dan curang keputusannya. Wa tanzilul umur manazilaha, dia menempatkan segala macam urusan sesuai pada tempatnya. Subhanallah. Sejak kejadian tsunami 2004, Allah telah tetapkan akan terjadi tsunami kembali di Palu kemarin. Ya, Allah telah tetapkan ketetapannya. Tanzil umur manazilha. Ya, telah Allah tentukan, telah Allah tetapkan pada tempatnya. Ila ghairi dzalika min at-tadbir, dan hal-hal lainnya yang semuanya kembali kepada makna al-malikul malik, penguasa yang punya aturan, wat tasarruf fi mamlakatihi, dia yang mengatur kerajaannya, bima syaa subhanahu, semuanya dengan kehendaknya. Dialah Tuhan yang maha suci. Ya, na'am. انتظر استعمل هذا. قال ابن القيم رحمه الله إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل وإزاج من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن القيم رحمه الله, berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, inna haqiqatal maliki innama tatimmu bil ata'. Sesungguhnya hakikat seorang raja, atau inna haqiqatal mulki innama tatimmu bil ata'. Yang namanya penguasa dan kekuasaannya itu akan disebut sebagai dia penguasa dan raja ketika dia memang mampu memberi. Tatimmu bil ata' wal mana'. Dia mampu memberi dan dia mampu mencegah. Ya, Allah berikan kepada sebagian makhluk, Allah cegah dari sebagian makhluk. Allah berikan kekayaan kepada sebagian makhluk, Allah cegah kekayaan dari sebagian makhluk. Allah berikan kekuasaan kepada sebagian, Allah cegah kekuasaan dari sebagian. Itulah hakikat daripada raja, pemilik kekuasaan. Ya, dia berkuasa memberikan kepada sebagian rakyatnya, ya,
balasan-balasan, imbalan-imbalan, dimuliakan sebagian, dihinakan sebagian. Itulah hakikat daripada raja. Wal man'i wal ikram, dia yang punya kuasa untuk menahan sesuatu, ya, dan memuliakan sesuatu. Wal ihanah, dan menghinakan sesuatu. Itulah kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana raja juga berhak berkuasa di dunia ini, memuliakan orang-orang yang baik, masyarakat yang baik, rakyat yang baik, menghinakan rakyat yang jahat, rakyat yang zalim, menzalimi orang lain, merampok, dihinakan, dimasukkan ke dalam penjara, sebagian dieksekusi mati dengan ketetapannya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah baginya perumpamaan yang maha sempurna. Tak ada padanya kezaliman dalam semua ketetapannya. Yang dia berikan itu dengan hikmah, yang dia tahan juga dengan hikmah. Tak diberikan Allah kepada sebagian orang kekayaan karena itu yang paling bijaksana baginya. Subhanallah, sekiranya orang tersebut diberikan kekayaan mungkin menjadi Qarun. Sebagian diberikan kekuasaan, sebagian ditahan. Bisa saja yang ditahan Allah Subhanahu wa taala, dan jika diberikan banyak kekuasaan akan menjadi Firaun. Ya. Sebagian Allah muliakan dan sebagian Allah hinakan, semuanya dengan ilmu hikmah. Wal itsabah wal uqubah, sebagian dia berikan balasan, sebagian dia berikan, ya, hukuman. Wal ghadab wal ridha, sebagian dia tumpahkan kepada mereka kemurkaannya. Ya, Allah kirimkan kepada sebagian kaum azab dengan angin, dengan gempa, dengan hujan, banjir, macam-macam. Ya, dan Allah tumpahkan kepada sebagian kaum lainnya rahmatnya, dicucurkan nikmat, diluaskan bagi mereka rezeki, diberikan keberkahan hidup. Wat tawliyati wal azal, dialah yang memiliki kekuasaan al-malik. Di antara kekuasaannya adalah dia berikan at-tawliyah, kekuasaan kepada siapa-siapa dia kehendaki, dan dia cabut kekuasaan dari siapa-siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang naik di dunia ini sebagai penguasa dengan kehendaknya dan dengan izinnya. Apabila yang naik tersebut berbuat kezaliman, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan murka kepadanya. Apabila mereka menegakkan keadilan, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Dan semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat-tawliyati wal azal, dia yang menaikkan siapa-siapa yang dia inginkan, dia kehendaki. Siapapun yang naik, bagaimanapun cara dia naik itu dengan kehendaknya. Jika dengan kezaliman, dengan kehendak kauninya yang tidak dia ridhai. Ya, jika dia naik dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, itu dengan ridhonya Allah Jalla wa Ala. Wa i'zazi man yaliqu bihil izz, dia akan muliakan orang-orang yang berhak menyandang kemuliaan. Wa idlali man yaliqu bidzul, dia akan menghinakan orang-orang yang layak untuk menyandang kehinaan. Subhanallah. Jadi kehinaan, kemuliaan semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapa yang ingin Allah muliakan, tak dapat manusia menghinakannya. Siapa yang ingin Allah hinakan, tak dapat manusia, makhluk manapun juga untuk memuliakannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, dialah Allah raja di raja, pemilik kerajaan. Tu'ti al-mulka man tasha, engkaulah wahai Tuhan Allah yang berhak diibadati, yang memberikan kekuasaan kerajaan man tasha, kepada siapa yang kau kehendaki. Allah pergantikan kekuasaan demi kekuasaan. Si fulan naik, si fulan jatuh. Subhanallah. Si fulan membangun kekuasaan, kemudian berhasil. Si fulan membangun kekuasaan, ternyata hancur. Semuanya dengan ketentuan Allah. Qulillahumma, katakan Muhammad, dialah Tuhan. Malikal mulki, dialah Tuhan, pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkaulah juga Tuhan yang mencabut kekuasaan kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Sebagian dinaikkan jadi penguasa, sebagian diturunkan. Sebagian diturunkan dengan paksa, sebagian diturunkan dengan eksekusi mati, sebagian dengan demonstrasi, macam-macam.
sebagian dinaikkan dengan segala macam cara. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', engkau muliakan siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khairu, di tanganmu lah segala macam bentuk kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau lah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Semuanya dengan kekuasaannya. Ya, siapa yang naik dengan apapun caranya dengan kekuasaannya. Siapa yang jatuh ya dengan kekuasaannya. Ini wajib kita imani. Kadang-kadang setelah naik orang-orang dalam kekuasaan dengan apapun caranya, banyak orang yang tak rela, tak ridha, ya, mengutuk dan seterusnya. Ini semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan gariskan. Tak ada yang naik menjadi penguasa tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya. Andai kata dia naik dengan cara-cara kezaliman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan membiarkan mereka. Allah akan buat perhitungan dengan mereka. Tulijul laila fin nahar, engkaulah yang telah memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Kita tak pernah merasa karena lalai bagaimana dahsyatnya perubahan siang dan malam. Ya, sekarang kita menuju siang, baru dari malam. Dari gelap menuju terang. Allah yang mempergantikan siang dengan malam. Tak ada makhluk yang mampu menahan malam, menahan siang. Tak ada. Tak ada Tuhan-Tuhan yang disembah mampu menahan malam jangan masuk kepada siang, siang jangan masuk kepada malam. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan ya malam ke dalam waktu siang. Akhirnya hilanglah kegelapan, datanglah ya terang. Wa tulijun nahara fil lail, engkau masukkan pula kelak masanya datang siang ke dalam malam. Maka waktu terang benderang pun menjadi ya gelap gulita pekat. Wa tukhrijul hayya, engkaulah Tuhan penguasa yang mengeluarkan al-hayya minal mayyit, semua yang hidup dari yang mati. Dari tak ada menjadi ada. Ya, biji-biji yang mati Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Tukhrijul hayya minal mayyiti, engkaulah Tuhan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Subhanallah. Ya, telur ayam tak bergerak, tak nampak padanya kehidupan. Ya, tak bisa bergerak-gerak telur ayam. Apalagi ngejar kita, tak bisa telur ayam ngejar kita. Ya, ayam kalkun tuh yang besar. Ya, bebek angsa ketika jadi telur tak bisa ngejar-ngejar kita dia. Subhanallah, seolah-olah benda mati saja. Padahal dalamnya ada kehidupan. Allah keluarkan yang mati ini akhirnya menjadi hidup. Allah keluarkan yang mati daripada yang hidup. Dari ayam yang bergerak-gerak keluarlah yang mati berupa telur. Kemudian dari telur ini berubahlah menjadi makhluk hidup. Jadi antara maknanya ini. Ya. Kata Allah, tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Subhanallah. Daripada tumbuh-tumbuhan biji-bijian yang tampak mati, ya, biji mangga yang telah mati tampaknya tak ada kehidupan campakan. Tak bagaimana caranya biji mangga ini tumbuh. Subhanallah. Sehingga dia pun mengeluarkan akarnya menyerap ya air, kemudian dia tumbuhkan batangnya, dia tumbuhkan dahan-dahan rantingnya. Subhanallah. Siapa yang menumbuhkannya? Allah Jalla wa Ala. Ini di antara makna mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala keluarkan orang yang hidup dengan iman daripada orang yang mati dengan kekufuran. Lihatlah bagaimana Ibrahim yang hidup dengan iman. Dari mana keluar? Daripada ayah yang mati azab dengan kekafiran. Sebaliknya, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Subhanallah. Dari sosok Nuh yang hidup dengan iman, dikeluarkan anaknya Kan'an yang mati dengan kufuran. Subhanallah. Di antara maknanya, bapaknya
beriman, anaknya fasik, anaknya kafir. Ya, ini diantara makna mengeluarkan ya yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa tukhriju al-mayyita minal hayy. Ya. Dari benda-benda hidup. Dari ayam keluarlah telur yang mati. Subhanallah. Begitulah seterusnya. Dari tumbuh-tumbuhan yang hidup. Subhanallah, dengan daunnya, dengan segala macam padanya ada kehidupan. Ya, kemudian dia keluarkan biji-bijian yang mati. Yang biji-bijian ini jika ditanam menjadi hidup kembali. Ini di antara maknanya, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau pun memberikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki dengan tanpa hisab. Rezeki kita telah Dia atur. Ya, tak dibuat Allah sama rezeki manusia. Kalaulah semua rezeki manusia sama, tak akan tegak kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Andai kata semua miskin, hancur dunia ini. Hancur. Ya. Andai kata semua kaya, hancur dunia ini. Semuanya orang kaya. Subhanallah. Sama rezekinya semua. Hancur. Tak ada orang mau kerja, tak ada mau disuruh. Subhanallah. Binasalah kehidupan. Ya. Dengan itulah Allah SWT buat bumi ini hidup. Allah SWT variasikan kehidupan. Ada kaya, ada miskin, ada sedang, pertengahan. Kayanya pun bertingkat-tingkat. Subhanallah. Agar tegak kehidupan di dunia ini. Allah jadikan sebagian bergantung kepada yang lain. Orang kaya bergantung kepada orang miskin. Orang miskin bergantung kepada orang kaya. Subhanallah. Tanpa orang-orang miskin tak akan mungkin orang kaya dapat mewujudkan mimpi-mimpinya. Tanpa orang kaya, orang miskin pun demikian. Adanya hubungan, saling butuh membutuhkan. Dengannya tegak kehidupan. Subhanallah. Bayangkan andai kata semua orang memiliki rezeki yang sama. Hancur dunia ini. Karena itulah tidak Allah turunkan hujan dalam bentuk emas. Kalau hujan emas turun di bumi ini semua orang punya emas banyak. Hancur dunia ini. Tutup semua toko-toko emas. Ya. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ta'ala yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Yaghfiru danban wa yufarriju karban wa yakshifu ghamman wa yansuru madluman wa ya'khudhu dhaliman wa yafukku 'aniyan wa yughni fakiran wa yujabbiru katsira wa yujbiru katsira wa yashfi marida wa yukilu asara wa yasturu auratan wa yu'izzu dalilan wa yudillu azizan wa yu'ti sa'ilan wa yudhibu bidawlatin wa ya'ti bi ukhra wa yudawilul ayyami bainan nas wa yudawilul ayyama bainan nas wa yarfa'u aqwama wa yad'u akharin yasukul maqadira allati qaddaraha qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 amin ila mawaqitiha fala yataqaddamu syai'un minha wa la yata'akhkhar bal kullun minha qad ahsahu kama ahsahu kitabuhu wajara bihi qalamuhu wa nafadha fihi hukmuhu wa sabaqa bihi ilmuhu fa huwal mutasarrifu fil mamaliki kulliha wahdahu tasarrufu mulkin qadirin qahirin tasarrufu malikin qadirin qahirin adilin rahimin tamul mulki la yunazi'uhu fi mulkihi la yunazi'uhu fi mulki munazi' wa la yu'ariduhu fihi mu'arid fatasarrufuhu fil mamlakati dairun bainal adli wal ihsan wal hikmatu wal maslahatu war rahmah fala yakhruju tasarrufuhu an dzalik. Inilah makna al-malik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Bermohon kepadanya, meminta kepadanya, ya, seluruh segala sesuatu yang terdapat di langit dan yang terdapat di bumi. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, punya perintah, punya larangan, punya urusan. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala nganggur selama-lamanya.
tak pernah tidur, tak pernah mengantuk, tak pernah lupa. Setiap hari dia punya ketetapan, keputusan. Apa keputusannya? Inilah keputusannya. Ya, yaghfiru dzamban. Ada orang-orang yang diampunkan dosa-dosanya. Wa yufarriju karban. Ada orang-orang yang Allah berikan baginya kelapangan daripada kesempitan, penderitaan, karban, penderitaan. Subhanallah. Wa yufarriju karaban. Ya, ada orang-orang yang terjepit, Allah SWT lepaskan daripada jepitan-jepitan tersebut, baik jepitan ekonomi, himpitan ekonomi. Ya, Allah Subhanahu wa taala luaskan baginya rezekinya, Allah selamatkan dia. Ada orang tertimpa reruntuhan, masuk ke dalam tanah, tenggelam, tinggal sedada saja. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia. Ada saja orang yang mendengarkan pertolongannya, ditarik keluar. Yufarriju karban. Kadang-kadang tenggelam dalam lautan, ada saja Allah Subhanahu wa taala berikan bagi jalan keluar agar dia tetap melangsungkan kehidupan, karena dia belum Allah tentukan mati. Dikirimkan kayu padanya, macam-macam. Subhanallah, dikirimkan batang kelapa, segala cara. Dialah Allah Jalla wa Ala. Ya. Wa yufarriju karban wa yakshifu ghamman. Dia menyingkap segala macam penderitaan hidup, kegalauan, kesedihan. Ya. Wa yansuru mazluman. Dia pula yang menolong orang-orang terzalimi tatkala mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wa ya'khudhu zaliman. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan hukuman kepada orang-orang zalim. Tak pernah dia biarkan orang zalim tersebut. Bedanya sebagian diberi tunda, sebagian disegerakan baginya kezaliman yang dia lakukan dengan azab. Wa yafukku 'aniyan. Dia membuka, ya, bagi orang-orang yang terikat dengan segala macam musibah, petaka. Ya, Allah buka baginya segala macam problemnya, diberikan solusi. Wa yughni faqiran. Dia berikan kekayaan kepada orang-orang fakir. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa atas segalanya. Ada orang-orang yang fakir, dia berikan baginya kekayaan dengan segala macam cara. Ya, akhirnya menjadi kaya raya. Datang ke Batam tak ada modal. Mungkin bajunya cuma sepasang saja. Subhanallah. Fakir. Cari kerja di Batam, jalan kemana-mana sampai tebal tapak kakinya. Subhanallah. Kadang-kadang mungkin makan satu hari pun, ya, satu kali. Kadang-kadang cuma makan roti, cuma minum air. Tak mampu nyewa rumah yang permanen, di rumah-rumah liar nyewa. Satu hari, 2 hari bekerja. Datang masanya tiba-tiba Allah berikan banyak kekayaan. Subhanallah. Akhirnya memiliki rumah-rumah yang mewah, ya, kendaraan-kendaraan yang mewah. Semuanya Allah Jalla wa'ala. Ya, yughni faqiran. Dia berikan kekayaan kepada orang-orang fakir. Karena itu namanya kekayaan, kefakiran, sesuatu yang datang dan pergi. Tak boleh kita jadikan sebagai sandaran. Orang yang kita bersandar kepadanya karena dia kaya, mungkin besok dia miskin. Orang yang kita hinakan karena dia miskin, mungkin besok dia kaya. Tak boleh kita hinakan orang-orang di bawah kita. Boleh jadi suatu saat dia di atas kita. Yughni faqiran wa yujbiru katsiran. Orang yang dalam segala macam bentuk penderitaan, Allah Subhanahu wa taala hibur penderitaannya. Subhanallah. Yujbiru katsiran. Ada anak-anak yang mungkin korban ayahnya meninggal, ibunya meninggal dalam korban bencana. Subhanallah, dalam segala macam musibah, petaka, hancur hidupnya. Subhanallah, tak ada yang merawatnya. Tapi Allah berikan baginya kehidupan. Subhanallah, akhirnya dia pun tetap tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, besar. Ya, akhirnya dia pun mampu untuk mempertahankan kehidupannya. Bahkan mungkin terkadang dia menjadi orang-orang besar. Yujbiru katsiran. Kemudian wa yushfi maridan. Dialah yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Wa yuqilu atharatan. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudah toleransi memberikan bagi manusia, ampunan bagi segala macam ketergelincirannya. Kita tiap hari tergelincir wallah. Kita berdosa tiap hari wallah. Kita kurang syukur tiap hari wallah.
Kita lebih banyak kufur dengan nikmat-nikmatnya, tapi tak dia hukum kita sekarang. Dia beri tunda, ya, agar kita mau tobat, agar kita mau kembali. Tak tobat juga, tak kembali, dia kirimkan ketika itu hukumannya. Subhanallah. Wa yasturu auratan, dialah yang menutupi aurat-aurat kita. Kita lahir tanpa benang, tak ada orang lahir ketika lahir langsung pakai jas, lahir dalam keadaan telanjang. Allah berikan baginya penutup. Subhanallah, dia tumbuhkan segala macam tumbuhan. Tadinya dibuat kain macam-macam. Wa yasturu auratan wa yu'izzu dhalilan, dialah yang memuliakan siapa-siapa yang dari kehinaan. Banyak orang-orang hina tak dikenal. Subhanallah, tak disapa orang, hina. Allah Subhanahu wa taala berikan baginya kemuliaan, menjadi naik. Subhanallah, ya. Sehingga disegani manusia, diagungkan manusia, jadilah dia orang mulia, yu'izzu dhalilan. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang dahulu kala mungkin dihinakan manusia menjadi mulia. Berapa banyak dalam sejarah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala budak-budak yang hina, maula-maula, dahulu dibebaskan oleh tuannya menjadi raja-raja. Subhanallah, yu'izzu dhalilan wa yudhillu azizan, sebaliknya dia menghinakan orang-orang yang mulia. Subhanallah. Presiden ketika menjadi mantan presiden dihinakan. Subhanallah. Di penjara, kadang-kadang bahkan dieksekusi mati, digantung. Lihatlah bagian penguasa-penguasa dunia. Dahulu rakyat mendengar namanya merinding, takut. Penguasa tegak segala sesuatu dengan perintahnya. Tiba-tiba Allah cabut baginya kekuasaan, mati di tiang gantung, tak mampu apapun juga. Subhanallah. Dihadirkan di depan tiang gantungan, tak ada kemampuan sedikit jua pun. Subhanallah. Dari mulia menjadi hina. Bagaimana, ya? Sebagaimana Allah bentangkan kepada kita orang-orang mulia yang menjadi hina. Subhanallah. Yu'izzu dhalilan wa yudhillu azizan wa yu'ti sa'ilan. Dia beri orang-orang yang minta kepadanya. Wa yudhibu bidaulah. Terkadang dia hilangkan satu kerajaan, satu kekuasaan. Subhanallah. Berapa banyak dahulu ada raja-raja yang hilang, lenyap, tak ada lagi. Bidaulatin, dahulu yang namanya Hijaz dikuasai oleh Syarif Hussein. Mana lagi yang namanya kekuasaan Syarif Hussein? Tak ada, habis, hilang. Digantikan dengan kerajaan, ya, yang sekarang Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Allahu Akbar. Ya, dahulu Rusia itu ada rajanya, mana sekarang raja Rusia? Dahulu Iran itu ada rajanya, mana kerajaan dahulu dipimpin oleh, ya, reza-reza itu mana? Habis semua. Dahulu ada Kisra, dahulu ada Kaisar, mana dia semua? Ya, yudhibu bidaulah, dia hilangkan satu negeri, satu kekuasaan. Ya, wa ya'ti bi ukhra, digantikan dengan kekuasaan yang lain. Mana dinasti Bani Umayyah? Habis, tumbang, digantikan dengan dinasti Bani Abbas. Mana dinasti Turki Utsmani? Habis, tumbang, digantikan dengan, ya, yang datang berikutnya. Wa ya'ti bi ukhra wa yudawil ayyama bainan nas. Dia pergantikan hari-hari antara manusia. Subhanallah. Hari ini dia naikkan sebagian, dia jatuhkan sebagian. Besok dia muliakan sebagian, dia hinakan sebagian. Besok dia kayakan sebagian, dia miskinkan sebagian. Begitulah seterusnya. Uyudawil ayyam, dia menangkan sebagian, dia kalahkan sebagian. Bainan nas wa yarfa'u aqwaman wa yadha'u akharin. Dia angkat sebagian orang, dia hinakan sebagian lainnya. Yasuqul maqadir, dia giring takdir allati qaddara, yang telah dia gariskan. Ada orang datang suatu negeri khusus menjemput takdir kematiannya. Tak pernah terdetik mau ke Palu dia, tiba-tiba berangkat dengan keluarganya sampai di Palu, habis. Dari Malaysia jauh-jauh datang ke Banda Aceh sana, untuk apa? Menjemput takdirnya. Subhanallah. Datang ke sana untuk mati. Allah giring semua manusia kepada takdir yang telah ditentukan. Ya. Inilah raja, diraja yang maha kuasa. Wa yasuqul maqadir allati qaddaraha qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000. Yang mana ketentuan takdir yang telah digariskan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ila mawaqitiha, sehingga datanglah waktunya. Fala yataqaddam syai'un minha, tak ada yang mendahului ketetapan Allah.
Wala ta'akhkhar, tak ada yang datang terlambat daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bal kullun minha qad ahsah, tapi semuanya telah Allah perhitungkan. Kama ahsahu kitabu, sebagaimana telah diperhitungkan dalam catatannya. Wa jara bihi qalamu, sebagaimana telah digariskan oleh penanya. Wa nafadha fi hukmu, sebagaimana telah dijalankan, dieksekusi segala macam keputusannya. Wa sabaqa bi ilmu, sebagaimana telah dahulu oleh ilmunya. Fahuwal mutasarrifu fil mamaliki kulliha, dialah yang mengatur semua kerajaannya. Wahdahu, dialah Tuhan semata. Tasarrufa malikin qadir, sebagai Tuhan, ya, penguasa yang maha, ya, berkuasa, adil, rahim, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha belas kasih. Tamil mulki, memiliki kerajaan yang sempurna. La yunazi'uhu fi mulkihi munazi'un, tak ada yang mampu memperebutkan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ariduhu fi mu'arid, tak ada yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah. Wa tasarrufuhu fil mamlakati dairun bainal adli, semua keputusannya tak pernah lepas daripada keadilannya, wal ihsan, dan kebaikannya. Andai kata dapat nikmat dengan ihsannya, andai kata diturunkan azab dengan keadilannya, wal hikmati wal maslahah, semua keputusannya dengan hikmah, kebijaksanaan, dan dengan kemaslahatan. Orang kaya dengan kemaslahatan, orang menjadi miskin dengan kemaslahatan, orang dapat penyakit dengan kemaslahatan, orang sehat dengan kemaslahatan, dengan hikmah, wal rahmah, dan dengan rahmat. Fala yakhruju tasarrufu an dzalik, tak pernah keluar segala macam ketetapannya, keputusannya daripada unsur-unsur ini, antara keadilan dan ihsan, antara hikmah dan maslahah, ya, dan rahmat. Semua keputusan, ya, tak akan pernah lepas daripada perkara-perkara ini. Allahu tabaraka ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.